Tahun 2023 cari iPhone murah biasanya masih ke iPhone XR atau iPhone 11 karena udah turun harganya. Tapi buat saya udah setahun lebih megang si iPhone ini, nggak bosen-bosennya buat bahas dan rekomendasiin. Juga masih saya bisa katakan ini adalah iPhone minimal ya, yang harus kalian miliki gitu, kalau budget kalian tuh minim. Karena iPhone ini tuh future proof, nggak cuman murah doang. Lalu walaupun kameranya tuh cuman satu di bagian belakang, masih sangat bisa dibandingkan dan disandingkan ya dengan iPhone yang lebih mahal 4 juta. Oke, ini dia 5 alasan kenapa saya tuh masih pegang iPhone SE 3 yang selalu dipandang sebelah mata. Di sini Fadil, langsung aja kita bahas ulang. Iya, kalau kalian cari iPhone modal murah doang mah ya banyak, katakanlah iPhone 6 udah sejutaan, atau iPhone di bawahnya juga ada. Tapi iPhone SE 3 tuh mengemas teknologi Apple terbaru dengan budget yang terjangkau ya, sehingga bisa dikatakan future proof. Alasan pertama adalah price to performance. Katakanlah dengan harga baru varian 64 GB garansi resmi Indonesia ada di harga 7 jutaan. Kalau kalian cari second garansi resmi yang 128 GB pun 7 jutaan tuh banyak yang jual. Kita tuh udah dapat sebuah chipset yang sama kayak iPhone 14. Yap, chipsetnya tuh hampir sama ya, lebih tepatnya. Bedanya tuh cuma di GPU doang ya. Di iPhone 14 tuh GPU-nya ada 5 core dan di sini 4 core. Tapi tetap ngebut banget ya, nggak nge-lag, lancar jaya. Update iOS-nya pun masih panjang ya, secara teori bisa dapet iOS 19 atau 20 lah. Performa baterainya pun cukup memuaskan untuk ponsel mungil dengan kapasitas 2018 mAh ya. Mengingat speed si ponsel itu kencang banget ya, ngebut. Pemakaian intens tanpa ngegame bisa ngasih screen on time kurang lebih 5 jaman. Kalau ponsel Android dia punya kapasitas 2000 mAh, apalagi si speed chipsetnya tuh kenceng, dijamin gak akan bisa kayak gini sih screen on time-nya. Pengisian dayanya emang 20 watt sih, tapi mengingat ya tadi kapasitasnya tuh kecil, ngisi daya 1 jam tuh udah cukup. Yang kedua tuh compact tentu ya. Yap, dari hari ke hari ponsel tuh ukurannya makin besar. Jarang banget nemu ponsel mungil dengan performa kencang dan bergaransi resmi. Tentunya kualitasnya juga solid ya, nggak murahan. Punya rating IP67 dan tentu desain ikonik old school-nya iPhone. Yang dimana ini adalah iPhone terakhir yang punya sisa sentuhan desain waktu masih ada Steve Jobs. Karena kabarnya iPhone SE 4 tuh bakal mirip dengan iPhone 12 ya. Lalu yang ketiga, masalah layar. Nah, iPhone SE 3 ini juga merupakan iPhone terakhir yang punya layar IPS, yang dimana cukup disayangkan sih. Padahal saya ngarepnya iPhone SE 4 tuh mirip iPhone XR atau 11 lah. Karena seperti yang kalian tahu, layar IPS tuh jauh dari masalah burn-in, shadow, green line, atau masalah lainnya. Apple pun sampai naruh artikel peringatan loh buat lini iPhone dengan panel OLED tuh kemungkinan ada masalah ini dan itu. Ya emang layar 4,7 inci di sini tuh nggak punya warna yang nonjok, tapi warnanya tuh enak dilihat, adem, yang pasti juga akurat. Jadi cocok buat dipakai editing. Dan memang nggak punya refresh rate tinggi atau sensitivitas sebaik layar OLED iPhone lainnya. Tapi nggak pernah jadi masalah banget sih selama penggunaan, smooth. Walaupun saya berkali-kali megang ponsel refresh rate tinggi buat nge-review, pas balik lagi ke ponsel itu tuh ya tetap nyaman aja. Yang ganggu selama penggunaan paling cuman kenyamanan buat pindah aplikasi aja sih. Nggak bisa pakai gestur kayak ponsel-ponsel dengan full screen ya. Jadi ya agak kurang gercep. Tapi seenggaknya ini adalah ponsel terbaik yang nggak ada tandingannya, yang punya tombol sidik jari di depan untuk saat ini. Yang tentu gak bisa dibandingin ya sama sidik jari di layar. Nah, ini dia masalah kameranya nih. Kameranya tuh jangan diraguin. Ini saya dibandingin langsung ya dengan iPhone 13 yang punya chipset sama persis dengan iPhone SE 3 ini. Dengan perbedaan harga varian termurahnya tuh 4 juta ya garansi resminya. Kita lihat di foto pertama. Di foto indoor ini sekilas sulit buat dibedain. Keduanya punya warna dan detail yang natural. Bokeh di belakangnya juga nggak berlebihan ya, termasuk gambar kedua ini. Masih di indoor, pencahayaannya standar. Detail tulisan di buku tuh sama baiknya. Gambar ketiga mulai terlihat sedikit perbedaannya ya, yaitu bayangan yang ada tuh lebih terlihat gelap di bagian kanan. Yap, yang kanan tuh iPhone SE 3 dan yang kiri iPhone 13. Sebenarnya iPhone SE 3 tuh bukan kelihatan lebih gelap tanpa alasan ya, tapi dia tuh lebih punya karakteristik warna yang sedikit dimainin. Lebih pop up, saturasi dan kontras tuh ditinggiin, tapi gak aja dinora ya. Sedangkan iPhone 13 tuh punya karakteristik yang lebih soft. Untuk beberapa kasus kayak backlight atau gelap, memang iPhone 13 tuh punya dynamic range yang lebih ngigit ya, karena dia punya sensor dan software yang berbeda. Tapi sekali lagi gak bikin iPhone SE 3 tuh jadi jelek banget. Ketika dibandingin head to head kayak gini dengan perbedaan 4 juta dan lensa utamanya yang ini, jadi bikin iPhone SE 3 tuh bukan modal chipset atau murah doang gitu. Tapi kameranya juga oke.
Dan dari berbagai gambar yang diambil, iPhone 13 tuh terkadang agak sering sih mengambil gambar dengan tone warna yang terlalu cool dan asal pengen terang, yang membuat beberapa kasus kayak foto mesin jahit ini, kotor-kotor di iPhone 13 tuh malah kelihatan bersih. Beda dengan iPhone SE 3 yang kotor-kotor di mesin tuh lebih kelihatan berwarna coklat. Termasuk saat mengambil gambar manusia, iPhone 13 memang memberikan detail yang lebih halus dan lebih apik. Namun tone warna tuh saya kurang suka sih. Saya lebih suka iPhone SE 3 yang lebih terlihat natural. Untuk urusan kamera depan juga sama ya, warnanya di iPhone SE 3 tuh saya lebih suka, tapi detail dan noise tuh masih kalah ya dibandingkan iPhone 13. Dan di video cukup mengejutkan sih, ini saya diambil saat siang bolong ya, awan tuh jarang di langit. Yang dimana iPhone SE 3 tuh bisa menyaring cahaya dengan baik, sedangkan di iPhone 13 terlalu over cahayanya. Ini keduanya di 4K 30 fps ya. Ini kedua ponsel tuh settingan kameranya sama ya, nggak ada yang diubah-ubah. Termasuk kamera depannya, iPhone SE 3 lebih bisa menyaring pencahayaan dengan baik, sedangkan iPhone 13 tuh kurang apik. Iya emang iPhone 13 tuh detailnya lebih baik ya, termasuk bisa ngambil 4K ya depannya. Sedangkan iPhone SE 3 kan mentok di 1080p, tapi kualitasnya bisa kalian nilai sendirilah. Ini dua-duanya saya setting di 1080p 30 fps yang iPhone 13 sebenarnya bisa 4K ya, cuman biar fair kita bandingin di resolusi Full HD dua-duanya ya. Dan kalian bisa lihat ya, kalian lebih suka yang mana. Dan kalau misalkan sekilas sih, walaupun dilihat layar yang berbeda sih, iPhone SE 3 terlihat overexpose ya di bagian belakang. Tapi masalah kestabilan sih sama-sama oke. Namun saya nggak tahu sih, nanti lihat ya tone warnanya apakah sama atau enggak ya. Nanti lihat di layar yang sama. Nah, dan nomor 5 ini adalah poin yang paling penting ya dari poin-poin sebelumnya. iPhone SE 3 tuh sangat memperhitungkan masalah lingkungan dan berkelanjutan pemakaian ke depannya. Mudah buat diperbaiki. Hal ini tuh sangat penting ya, apalagi kalau kalian tuh pengen punya ponsel dan dipakainya tuh cukup lama. Nah, iPhone SE 3 ini kan mirip banget ya sama iPhone 8 dan SE 2. Dimana emang di bagian mesin dalam tuh banyak part yang sama ya, nggak cuman bagian depan atau fisik luar doang. Jadi buat diperbaiki itu bakal mudah dan murah, karena kan nggak beda jauh ya dengan pendahulunya. Termasuk aksesoris kayak casing atau tempered glass pun lebih banyak tersedia ya, dan bisa dipakai yang ada. Kalau misalkan kalian sempat punya iPhone 8 atau bahkan yang 7, yang dimana semua itu tuh merupakan hal baik ke lingkungan. Produsen membuat spare partnya tuh gak banyak macamnya, emisi karbon pun dikit, dan ke kitanya juga nggak pusing kalau rusak ya, karena nggak perlu biaya gede. Coba deh belak-belakan ya, buat kalian yang pernah atau masih punya si ponsel yang gahar, flagship, spek bagus, apalagi layar yang AMOLED, kalau misalkan pernah terjadi kerusakan, coba spill ya biaya perbaikannya tuh gimana. Saya dan rekan juga yang punya jasa servis ponsel, kalau misalkan ada ponsel gahar yang speknya oke, layar AMOLED dan lainnya, terjadi kerusakan, itu tuh ribet sih buat perbaikannya. Kalau bisa pun ya biayanya agak. So, emang ya iPhone SE 3 ini tuh bukan ponsel terindah yang bisa kalian miliki. Desainnya nggak kekinian, layarnya bukan OLED, dan beberapa spek tuh ketinggalan dibandingkan iPhone dan ponsel lainnya. Namun hal itu tuh membuat ponsel ini nggak mahal buat dibeli dan nggak mahal kalau terjadi kerusakan. Yang dimana nggak mahal dan kalau rusak murah tuh biasanya speknya cupu kan ya. Nah, di sini tuh enggak. Di sini punya chipset Bionic A15 yang sebanding dengan iPhone 14, dan chipset yang ada tuh bisa membawa experience yang baik dan solid, nggak cuman modal kenceng doang. ISP kamera baik, baterai solid, dan ekosistem iOS yang umurnya panjang dan menyenangkan buat digunakan. Jadi iPhone SE 3 ini tuh bukan modal murah doang ya, sekali lagi. Future proof. Jadi iPhone SE 3 ini tuh cocok banget buat kalian yang mengedepankan fungsionalitas ya, bukan gengsi. Karena siap-siap aja ya kalau kalian tuh megang si iPhone ini, bakal dikira iPhone 8 atau bahkan iPhone 6 ya dari bagian depannya. Jadi sekian aja ya review iPhone SE 3 ini di tahun 2023. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.